Meditasi selesai. Semoga semangat berbahagia.
Sadu, sadu, sadu. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan Dharma dari sana yang pada hari ini akan dibawakan oleh Bante Diana Sila. Rekan-rekan Dharma silakan berdiri. Sedangkan satu kali Aradana Dhamma di sana. Marilah kita memohon tuntunan Dharma kepada Bante. Brahma Sangapati, penguasa dunia ini, merangkap kedua tangannya memohon, ada makhluk-makhluk dengan sedikit debu di matanya. Ajarkanlah Dharma demi kasih sayang kepada mereka. Anda semua. Ini adalah hal perdana saya berbagi di sini. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mengajak untuk bersama-sama mengingat kembali motivasi
motivasi kita dalam belajar Dharma. Saya yakin Anda sudah cukup mempunyai motivasi yang jauh sangat baik. Tetapi motivasi itu adalah sebuah tombol yang harus selalu kita tekan setiap saat supaya mengingatkan akan tujuan kita belajar Dharma. Jika motivasi ini hanya dimunculkan di awal, kemudian dalam proses belajar Dharma kita mengalami sebuah masalah, mengalami sebuah kejenuhan, mengalami ketidaknyamanan, dan hal ini tidak diingat kembali, maka hal ini akan memperapuk dalam bahasa Buddhis sadar. Memperapuk keyakinan sadar, karena keyakinan merupakan fondasi tindakan apapun, aktivitas apapun, termasuk di dalam belajar Dharma. Tanpa sebuah keyakinan, aktivitas apapun, kegiatan apapun, termasuk dalam hal ini adalah belajar Dharma, apabila tidak didasari dengan sebuah keyakinan, maka hal ini tidak akan memberikan sebuah hasil yang baik. Karena dengan keyakinan akan ada satu kemauan. Dengan kemauan yang kuat, maka akan ada satu upaya yang intensif. Maka dengan upaya yang intensif ini akan ada satu hal yang fokus yang kita lakukan. Dari hal yang fokus ini, disinilah kita akan mempunyai sebuah pemahaman, pengetahuan. Begitu juga dalam belajar Dharma, maka kita perlu mengingat motivasi kita, mengapa kita beragama Buddha. Hal ini perlu kita ingat kembali. Ada beberapa hal yang kalau Bante katakan hal ini adalah hal yang rapuh di dalam motivasi beragama, terutama dalam hal ini adalah belajar Dharma. Ada mungkin di antara kita belajar beragama atau kita belajar Dharma dikarenakan orang tua. Karena orang tua sudah beragama Buddha, yang mungkin kita lihat dia sudah pegang rupa dan sebagainya, itu dianggap beragama Buddha. Dan kita juga dianjurkan untuk mengikuti apa yang menjadi keyakinan orang tua. Maka kita pun mengikuti anjuran orang tua, mungkin karena ini. Tetapi dalam perjalanannya, ini selalu saya katakan sebagai sebuah motivasi yang rapuh. Karena apa? Jika memeluk agama Buddha hanya karena orang tua, maka ketika orang tua dalam perjalanannya juga mengalami limit umurnya. Jika umurnya sudah habis, meninggal, maka terkadang juga menjadi ditinggalkan juga dan selesai juga beragama Buddha. Karena sudah tidak ada lagi
yang memarahi untuk berkeliaran, nggak ada lagi yang memarahi untuk harus belajar dharma. Maka selesai juga belajar dharma. Jadi ini motivasi-motivasi yang menggantung. Ada juga dikarenakan lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, baik di sekolah maupun di tempat bermain dan sebagainya, atau lingkungan-lingkungan di mana Anda bisa berinteraksi dengan teman-teman Anda. Karena lingkunganlah yang membuat Anda harus belajar dharma. Ini juga salah satu hal yang baik, tetapi ini juga sesuatu yang rapuh jika ini dijadikan sebagai motivasi dalam belajar dharma. Jika karena lingkungan, kita tahu bahwa kita juga tidak akan selalu tinggal dalam satu lingkungan. Lingkungan juga akan mengalami perubahan. Hal ini juga akan mempengaruhi jika ini dijadikan sebagai dasar motivasi kita di dalam belajar dharma. Ada juga dikarenakan mungkin karena merasa sebagai sebuah kebangsaan yang sama, suku yang sama. Saya selalu katakan, kalau agama Buddha menitikberatkan dalam hal ini, maka yang boleh memeluk agama Buddha hanya suku Sakya saja. Kita tidak memeluk agama Buddha, hanya suku Sakya saja. Tetapi dharma tidak demikian. Dharma sangat universal, tidak melihat suku ataupun apapun itu, perbedaan apapun itu. Maka jika berdasarkan hal ini juga, ini pun akan menjadi sesuatu yang rapuh bagi kita. Ada juga dikarenakan berangkat dari sebuah pernikahan, atau yang mudah-mudahan karena berangkat dari pacaran. Awalnya kali mungkin akan terjadi kesepakatan. Yang paling mudah mencari surat nikah adalah di agama Buddha. Ini banyak sekali terjadi. Maka lebih baik menikahnya di agama Buddha saja. Awalnya kali akan ikut apa kata pasangannya ketika itu, oh iya saya bisa nikah sama kamu gitu. Tetapi dalam perjalanannya, ketika egonya semakin besar dan dia bisa menguasai secara ego, maka akan gantian ditanya, sekarang kamu yang ikut saya atau kita pisah. Bahkan sampai terjadi harus bagi anaknya bagi dua gitu. Ini benar-benar terjadi ya, banyak sekali. Bahkan terakhir juga ada satu kasus yang demikian. Awal kali saya sudah pernah ingatkan bahwa sedaya ingat, udah selalu bilang itu sama sadar, sama silang, sama cagar, sama hanya. Kalau ini bersama-sama dalam kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Jadi dia bilang, enggak, nanti ini sudah sepakat ya, nanti kita nikahnya di agama Buddha, tapi dalam perjalanan kita masing-masing. Saya bilang yang sama-sama agama Buddha saja bisa ribut. Yang satu percaya vegetarian, yang satu tidak, aja di tempat makan jadi ribut gitu. Gara-gara sendoknya kena sentuh kuah ikan aja jadi masalah besar. Saya nggak mau lagi pelihara kamu. Ini pun jadi masalah gitu. Yang satu agama saja karena tidak satu pandangan dalam memahami dharma, ini pun akan terjadi sebuah masalah. Apalagi yang jelas-jelas beda pandangan. Maka Buddha katakan bahwa sama sadar ini paling penting. Sama-sama punya satu keyakinan dalam pandangan hidup. Ini sangat penting. Nah, ketika dalam perjalanannya kemudian sampai dia punya anak dua. Anak yang pertama, si suami dibisiki, kebetulan suaminya aktif di tempat saya, dibisiki, Pak, ini kan kalau lebih baik ini karena perempuan, biar dia nanti bisa merawat saya kalau tua ya. Nah terus bagaimana? Ya dia biar belajar ngaji saja. Awal kali begitu. Nanti anak yang kedua terserah papa lah. Maka kita berharap anak yang kedua lagi ya. Iya. Sudah, anaknya ngikut, anaknya juga gak ngerti. Kalau anaknya ngerti dia akan pilih mana yang lebih bahagia bagi dia. Tapi anak gak ngerti, ngikut saja. Kemudian
Kemudian lahir anak yang kedua, yang sekarang sudah usia 3 tahun. Anak yang kedua lahir. Sekarang suami kembali menuntut. Sekarang ini kan laki-laki. Nanti saya kalau mati siapa yang harus membayangi? Jadi ini anak harus ikut saya. Si istri diam saja, tidak menjawab. Si istri tidak menjawab. Dalam perjalanan karena si ayah sibuk bekerja, tidak sempat ngajak untuk sekolah minggu, dibawalah ibu untuk pergi ngaji. Akhirnya ribut, berantem. Anaknya yang besar telepon saya, gimana Bante, mama pergi dari rumah ini gara-gara rebutan kita. Saya tanya, kalau kamu bagaimana? Namanya Melia. Bagaimana kalau kamu? Saya nggak ikut mana-mana Bante, katanya. Saya mau tinggal di rumah ini saja. Si istri nangis-nangis. Ternyata agama muda begini Bante, tidak bijaksana. Ini gitu dan sebagainya, menyalahkan agama muda yang disalahkan, saya yang disalahkan. Bante gimana ngajari suami saya? Kok nggak bijak? Saya juga bingung ya. Orang saya juga nggak pernah ikut jadi suaminya, saya disalahkan gitu kan. Waktu nikah sudah saya ingatkan gitu, mau menikah saya nggak pernah jadi suaminya, saya disalahkan, ada masalah. Kalau si suami cukup bijak, dia hanya diam saja ya ketika itu. Lalu si istri terus bercerita, saya dengarkan. Ya telepon berkali-kali cuma saya dengarkan. Terakhir dia mendesak, sekarang sikap Bante bagaimana terhadap suami saya? Ya ini urusan keluarga, saya bukan suami kamu. Kemudian dia tanya lagi, ya sekarang kita harus bagaimana? Kalau kamu tanya kita harus bagaimana, saya akan jawab, tidak akan ada satu orang pun yang keluar dari rumah. Itu jawaban saya yang pertama. Yang kedua, tidak akan ada satu orang pun yang memaksakan agama terhadap anaknya, biarkan dia pilih sendiri. Dia bingung, nggak ada dukungan soalnya gitu. Nggak ada dukungan, aja dia bingung. Kemudian saya telepon suaminya, ada di mana? Saya ada di Wihara kok nanti. Oh ya sudah. Kemudian saya keluar datang kayak itu, saya telepon ada di Wihara nanti. Jadi saya saya nanti coba untuk tenang. Ya sudah. Saya cuma bilang, saya percaya sama kamu, kamu bisa lebih mengingat untuk membagikan anak-anak kamu. Iya baik. Ya sampai sekarang tidak ada jawaban apapun dan tetap berjalan begitu saja. Nah, artinya bahwa jika kita belajar dharma karena motivasi pasangan, ini pun adalah motivasi yang rapuh. Motivasi yang rapuh. Tinggal siapa yang menang secara ego nanti dalam perjalanan, dia yang akan menentukan kamu ikut saya atau kita pisah. Kemudian ada lagi yang berangkat dari sisi-sisi mungkin akademik. Dia melihat, agama Buddha sangat rasional sekali, agama Buddha sangat masuk akal sekali. Agama Buddha mengedepankan kita harus melihat dengan nyata. Secara emosional, dalam intelektualnya dia berbicara demikian. Dia tertarik dengan agama Buddha. Dia bahkan pelajari banyak Tipitaka, sudah tahu bahkan orang menjadi Buddha bagaimana. Dia ngerti ini loh yang harus dihilangkan, ini dihancurkan dan sebagainya. Dia tahu sampai dia menjadi Buddha. Yang mau jadi Sawaka Buddha, yang mau jadi Paceka Buddha, yang mau jadi sama Sang Buddha, dia ngerti, dia tahu. Tetapi dalam kehidupannya kembali hidupnya mau tidur aja susah, banyak pikiran, gelisah, nggak tenang, emosi pun tidak terjaga, tidak terkendali.
Ini pun masalah kembali. Lalu berpikir agama Buddha kering, tidak ada apa-apanya. Saya belajar agama Buddha sudah habis kupas tuntas, di buku saya ajak debat semuanya. Tetapi saya kok masih gelisah, saya masih gampang tersinggung dan sebagainya. Ini banyak sekali juga yang demikian. Bahkan ada satu kisah yang lucu, berkali-kali tiap ketemu saya itu tanya bahasa Pali itu hafal semua dia. Dia bilang, belajar agama Buddha Bante harus ngerti bahasa Pali, kalau tidak percuma. Dia bilang gitu dengan saya. Saya cuma bilang begini, kamu belajar banyak-banyak, buang banyak waktu, sekarang ikut saya retret, besok saya ada retret 1 hari, mau ikut ya? Saya bilang gitu. Aduh Bante nggak ada waktu. Saya suka sakit perut Bante, itu kan malam nggak makan. Banyak 1000 macam alasan yang diberikan. Saya bilang, dia tanya tentang Arama, tentang Pajeka Buddha, tentang sama-sama Buddha. Ini tahu semua, dia tanyakan ke saya, kan saya nggak jawab apa-apa. So saya ada retret loh ya, ada sama Bante Sadanyano. Saya bilang, ini yang datang sudah 130 orang, kamu mau ikut nggak? Kalau mau saya gratisi kamu. Dia bilang, ikut saya. Aduh nggak bisa Bante, nggak bisa saya tinggal ini dan itu sebagainya. Selesai acara retret, dia bilang, nanti Bante selesai retret nanti kesini tanggal berapa? Saya bilang, saya sebulan kali kesini. Dia bilang, ya nanti saya mau ada PR lagi buat Bante. Ya, tapi belum sampai PR yang terakhir, saya di SMS sama orang bicara, Bante paling meninggal dunia kecelakaan. Jadi sayang sekali waktu. Dia paham sekali tentang agama, tapi kegelisahannya, emosinya sangat kuat sekali, ambisinya sangat besar sekali, yang tidak bahagia. Sampai detik-detik di mana dia meninggal, dia sangat gelisah sekali, sangat gelisah sekali. Nah, akhirnya kadang-kadang orang-orang yang begini, dia pun kecewa dengan agama Buddha. Kalau belum sempat meninggal, dia sudah kecewa dulu dengan agama Buddha. Agama Buddha tidak membuat saya tenang, agama Buddha tidak membuat saya damai, tidak. Agama Buddha membuat saya pusing, saya selalu di depan banyak orang, tapi saya menang kok. Dalam hati dia begitu. Tapi saya menang kok. Tapi dia gak akan menang puas. Tiap kali ada biku kali nanti. Sekolah di mana? Kuliah di mana? Kenapa? Saya mau depan dia. Lalu begitu, dia tidak pernah bahagia. Ini dia belajar lain-lain. Dia berangkat dari sisi-sisi ini. Ada sisi baik, tetapi untuk bicara jangka panjang dan bicara dharma itu bukan dharma. Dan masih ada banyak kegelisahan di sini. Nah, maka motivasi-motivasi ini adalah motivasi-motivasi yang rapuh. Yang rapuh. Coba kita ingat kembali di dalam Dhammacakka. Ketika Buddha awal kali mau membabarkan Dhamma kepada 5 orang pendapat, motivasi beliau apa? Beliau ingin menunjukkan jalan supaya orang bahagia. Bahagianya tidak hanya lahir di alam sorga, tapi bebas dari kelahiran. Ini yang akan beliau tunjukkan. Lalu 5 petapa itu motivasinya apa? Apakah dia ingin belajar secara intelek? Tidak. Dia ingin bebas dari duka. Dia ingin bahagia. Dia tidak mau terlahir lagi. Dia ingin memutuskan mata rantai kelahiran itu. Ini yang menjadi motivasinya. Jadi dia kepingin bahagia. Buddha memberikan jalan untuk bahagia. Jadi jelas motivasinya. Kita belajar dharma, kita beragama Buddha adalah untuk bahagia. Untuk bahagia. Untuk ngapain? Selain bahagia, jadi Buddha. Jadi Buddha. Tujuannya apa? Jadi Buddha. Maunya apa? Bahagia. Itu motivasi yang harus ada dalam diri kita.
Nah, lalu bahagia yang seperti apa? Bukankah di agama lain juga ditawarkan kebahagiaan itu? Bahagia di lahir di alam surga, gampang, kamu masuk ke sini satu kali punya tiket kami, kamu masuk surga. Banyak tawarannya begitu di luar, banyak sekali. Bahkan ada tiket ke Nibbana juga ada. Tiket ke Nibbana juga ada ditawarkan di luar. Nah, kalau kita melihat hal-hal yang demikian, maka kita harus mengingat kembali kebahagiaan apa yang ditawarkan oleh Buddha. Buddha menawarkan kebahagiaan itu juga mendasar. Buddha tahu untuk menjadi bahagia itu kita harus bebas dari duka. Buddha tahu. Buddha ada katakan yang namanya kaika duka. Kaika duka ini adalah penderitaan jasmani. Kita ini sering menderita karena kelaparan, rasa lapar. Kita sering menderita karena dingin, panas, ya, sakit. Ini kaika duka. Ada juga cetasika duka, penderitaan batin, pikiran yang gelisah, yang sedih, pikiran gelisah, pikiran sedih karena kita tidak bisa mungkin pergi untuk wihara, ikutin kebaktian, kita jadi kecewa dan sebagainya. Ini termasuk dalam cetasika duka. Dan Buddha lebih jauh katakan bahwa ada yang namanya samisa duka. Ini yang kita harus berhati-hati. Ini adalah penderitaan bermata air. Penderitaan yang menghasilkan penderitaan lagi. Penderitaan yang menghasilkan penderitaan lagi. Ini adalah penderitaan yang dihasilkan dari pemuasan indria kita. Penderitaan yang dihasilkan dari penderitaan. Ada juga yang dikatakan penderitaan yang tanpa mata kail. Ini adalah bentuk penderitaan yang dihasilkan dari seperti praktek sila, nirabisa duka, praktek sila, melakukan meditasi. Ini penderitaan yang tidak bermata kail. Meskipun kita susah ketika itu dalam praktek, mungkin harus kita itu menjaga perut kita yang lama ketika praktek sila, misalkan dalam praktek kata sila, tetapi ini membawa sebuah kebahagiaan. Ini yang dikatakan duka. Lebih jauh bukan dikatakan oleh Buddha di dalam Dhammacakka. Buddha ada katakan tampo hana ikawe duka arya saca. Para ibu, inilah yang disebut, yang dikatakan sebagai kebenaran duka, jati duka. Kelahiran adalah duka, jarapi duka. Usia tua adalah duka, wiyang dipi duka. Sakit adalah duka, maranampi duka. Kematian adalah duka. Soka paridewa duka kumana supaya sapi duka. Kesedihan, duka cita, dan kesusahan batin ini adalah duka. Kemudian berkata hati jadi bimba yuhu yuhu. Kita, indria kita bersentuhan, berkontak dengan hal-hal yang tidak kita sukai, itu adalah duka. Mata melihat sesuatu yang tidak kita sukai, ini adalah duka. Jadi
Tiba yuko piye sampai yuko. Kita berpisah dari hal-hal yang kita sukai, itu adalah duka. Ketika kita mendengar sesuatu yang indah lalu hilang, kita jadi mencari gelisah, ini juga duka. Kemudian kita katakan yang bijak melawan tanti duka, tidak mendapatkan apa yang diharapkan, ini juga duka. Sankitena majupa dana kata duka, lima kelompok kehidupan atau nama dan rupa, pikiran dan jasmani, ini adalah sumber daripada duka. Ini ada dikarenakan ada kelahiran. Ini yang dikatakan duka. Jadi kita lahir di sini, kita akan menerima duka. Ya begitu lahir ada proses usia tua, maka sekarang ada orang yang kepingin wajahnya seperti tetap kayak baby, dikasih silikon, ya. Dikasih silikon supaya lebih kelihatan kayak baby, masih kayak baby. Umur sudah 72 tahun. Mana bisa? Yang bisa hanya paling beberapa saat, ya. Begitu kemudian dia akan komplain lagi, ya, karena dia akan seperti apa, silikon yang jalan ke sana kemari mengganggu wajahnya, kan. Ya, dia tidak bisa menerima usia tua itu, ya. Usia tua, fisik yang menurun, penyakit yang juga datang, gitu ya. Yang dulu kita dipuji-puji sama pasangan, sama semuanya, aduh cantik, aduh ganteng, aduh apa, sekarang aduh bau, aduh gak enak dan sebagainya, gitu ya. Padahal yang namanya baunya sudah dari dulu, gitu, bukan hanya ketika sudah tua, ya. Nah, penampilan juga menjadi tanpa tidak menyenangkan. Maka mereka menghindari supaya penampilannya itu lebih menyenangkan. Bagaimana dipermak badannya, gitu ya. Bawa ke bengkel gitu badannya. Nah, ini adalah salah satu duka-duka, 11 duka yang sudah katakan. Duka yang sudah katakan, semua bersumber dari kelahiran, berkembang dalam tubuh dan jasmani. Maka Buddha memberikan satu solusi untuk bebas dari ini. Kita akan dapatkan kebahagiaan. Kembali kebahagiaan seperti apa yang Buddha tawarkan kepada kita? Buddha ada katakan yang namanya kayika sukha, kebahagiaan karena kita bebas dari rasa sakit, karena kita bisa menerima kondisi jasmani kita. Kita terpuaskan dengan apa yang kita miliki dalam jasmani, kita bahagia. Ini namanya kayika sukha. Ada juga cetasika sukha. Anda berbuat baik, mempraktekkan sila, pergi ke wihara, Anda bahagia. Ini namanya cetasika sukha. Lebih dalam sudah katakan ada kebahagiaan yang bermata air, maka kita harus berhati-hati juga dengan samisa sukha. Ini membahagiakan, tapi akan membawa pada sebuah penderitaan, bahkan akan membawa dan mengikat kita pada kelahiran kembali. Misalkan kita mendengar suara yang indah, atau Anda suka dengan mungkin makan bakso, ya. Ketika Anda makan bakso, ada makanan yang paling Anda suka, misalkan bakso. Anda suka makan bakso.
Anda bahagia ketika Anda makan. Ya, bahagia sekali ketika Anda makan. Setelah perutnya kenyang, tapi lidah masih minta lagi. Menderita kan? Perut kenyang, tapi lidah masih kepingin lagi. Bahagia ketika itu, tapi membawa juga ketidakpuasan. Atau kita melihat sesuatu yang indah pada pasangan kita, beranjak 5 tahun, beranjak 10 tahun, berubah menjadi jelek pasangan kita. Kita juga jadi menderita. Jadi kebahagiaan, dan jika kita menginginkan kebahagiaan ini terus, kita sudah melengkapi kebahagiaan ini, inilah yang akan menyebabkan kita memunculkan karma lagi untuk lahir kembali. Maka jika suka ini adalah kebahagiaan yang masih melahirkan kita ke alam kelahiran lagi, baik itu ke alam surga dan sebagainya. Ini juga sudah ditawarkan di banyak agama. Agama Buddha juga menawarkan yang demikian dari praktek dana dan praktek sila. Lalu kebahagiaan seperti apa yang lebih yang ditawarkan di dalam agama Buddha? Ada satu kebahagiaan yang dikatakan nirvana sukha. Ini adalah kebahagiaan yang ditawarkan yang tidak ada dalam agama lain. Kebahagiaan yang tidak bermata kail lagi. Dengan praktek dana itu melahirkan kita di alam surga. Di agama lain juga dianjurkan Bante. Dengan praktek kedisiplinan moral kita juga melahirkan di alam surga. Di agama lain beberapa juga dianjurkan Bante. Sama, apa bedanya? Ada satu praktek yang tidak ada, kemurnian pikiran. Dalam hal ini adalah praktek dalam praktek vipassana. Nirvana sukha, yaitu pengendalian indria. Contohnya dalam praktek sila, lebih lanjut adalah pemurnian pikiran dalam praktek meditasi untuk menghancurkan sebab kelahiran, kebodohan, keserakahan, kebencian dihapus. Karena ini yang mengikat banyak memori, mengikat banyak karma, sehingga kita lahir terus baik di alam surga juga. Ini yang mengikat. Maka kalau agama lain menawarkan bebas dari kelahiran neraka, lahir di alam surga, agama Buddha juga demikian. Tapi ada yang tidak ditawarkan oleh mereka adalah tidak lahir di alam neraka dan tidak lahir di alam surga. Tidak ada pada dua-duanya, yaitu pencapaian kebudayaan itu sendiri. Nirvana, pemadaman akan sebab kelahiran. Inilah yang ditawarkan. Ini yang ditawarkan. Jadi motivasi kita menjadi umat Buddha yang pertama adalah saya bahagia. Maka saya sering sekali bertanya dalam diri saya jadi ibu bahagia enggak ya? Itu selalu saya tanyakan dalam diri saya. Kalau saya bahagia berarti saya lanjutkan aja saja di agama Buddha. Kalau tidak, nanti dulu saya cek dulu yang salah saya atau dharmanya gitu. Yang salah saya atau dharmanya gitu. Nah, jelas motivasi kita adalah menjadi hidup bahagia. Tujuan kita adalah menjadi Buddha. Mau itu Sawaka Buddha, Arahat, mau itu Paceka Buddha, mau itu Samahasa Buddha, semua juga Buddha. Ini yang menjadi tujuan kita. Nah, maka mari kita kembali untuk melihat ke dalam diri kita tentang motivasi ini. Karena banyak sekali orang-orang yang akhirnya pesimis dengan agama Buddha ketika mereka disebutkan dalam satu persoalan agama Buddha itu tidak boleh melekat, agama Buddha itu mengajarkan tentang penderitaan. Ini juga menjadi bingung banyak bagi umat. Nah, maka dengan
hilangnya penderitaan sebenarnya kita mendapatkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini tidak hanya sekali dicapai. Kebahagiaan yang sifatnya masih bisa membawa kita pada kelahiran juga ada limitnya. Saat ini mungkin Anda bahagia duduk di sini, ya. Tapi mungkin 5 menit ke depan Anda sudah mulai tidak bahagia. Nanti kok ceramah lama sekali ya. Ada limitnya bahagia itu. Maka motivasi Anda duduk di sini pun harus dimunculkan terus. Saya mau belajar Dharma, saya mau mendengarkan Dharma. Sehingga ketika limit bahagianya tadi hilang, tidak diperdulikan, diabaikan saja. Anda tetap fokus dan duduk dengan tenang. Tapi kalau tidak, semua ada limitnya, semua akan berubah. Maka kebahagiaan itu pun harus terus diciptakan setiap saat, setiap saat. Motivasi kita menjadi umat Buddha untuk bahagia pun harus selalu dimunculkan dan diciptakan terus dalam diri kita. Saya mau bahagia, 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 bahagia. Saya jadi agama Buddha mau bahagia. Maka kalau Anda mesti bertanya di dalam diri, apakah saya sudah bahagia menjadi umat Buddha? Kalau belum, cari bantinya. Tanyakan apa yang salah dalam praktek saya dengan agama Buddha. Apa yang salah dengan praktek saya dalam agama Buddha. Nanti di situ Anda akan tahu jawabannya. Yang salah kita atau dharmanya. Setahu saya, kalau kita praktek dharma itu jadi bahagia. Sampai saat ini saya tetap menjadi agama Buddha dan tetap juga mau berlatih karena saya merasakan bahagia di dalam dharma. Kalau nggak bahagia, buat apa? Dada saja. Ya. Tapi ini adalah sebuah pilihan. Ya, maka selalu saya katakan ini adalah sebuah pilihan. Kita belajar dharma adalah sebuah pilihan. Sebuah pilihan. Dan ini adalah pilihan yang sangat-sangat tidak gampang. Sangat-sangat tidak gampang. Karena di sini kita dituntut perubahan itu, kebahagiaan itu bukan dari luar, bukan diiming-imingi dari luar. Kebahagiaan itu dituntut sekali lagi dari dalam diri kita. Perubahan-perubahan apapun yang membuat kita bahagia itu dari dalam diri kita. Dari dalam diri kita. Maka dharma itu bukan untuk diharapkan. Dharma itu untuk dipraktikkan, bukan untuk diharapkan. Ya kita hanya berharap saja. Semoga karma baik saya berbuah, semoga saya bahagia, semoga karma baik saya ini masih mending. Kalau menuntut Buddha tidak adil membuat saya menderita, ini yang celaka. Tapi saya yakin di sini tidak ada demikian. Meskipun masih berharap, itu berharap yang baik, ya. Berharap yang baik. Semoga semuanya berbahagia, semoga saya berbahagia. Berharapnya pasti demikian. Tidak berharap dengan kebencian. Saya yakin itu kepada Anda semua. Ya. Maka sekali lagi renungkanlah setiap hari. Mungkin dengan Anda membaca parita di rumah, Anda bisa mengingatkan kembali motivasi Anda. Karena pernah kemarin bahkan ketika saya mau pergi ke sini, ada umat saya datang juga, saya juga kaget. Dia datang tiba-tiba bercerita, nanti saya mau tanya, kenapa? Saya kalau pagi sama sore sekarang baca parita itu kok males banget. Apa karena saya udah nggak yakin sama Buddha ya? Apa karena saya nggak yakin sama Dharma ya? Apa karena saya nggak yakin sama Sangga ya? Saya bilang ya, kamu pernah nggak mau makan nasi males? Ya kenapa? Bosan. Kamu pernah nggak mau mandi aja males? Kenapa? Bosan. Kamu pernah nggak bekerja juga malas? Ya kenapa? Bosan. Sama. Kondisi apapun itu ada limitnya.
termasuk baca parita pun ada limitnya, suka baca parita ada limitnya juga. Nah terus gimana? Dia tanya lagi, nanti juga pernah mengalami bosan jadi biku katanya. Saya jawab, iya. Terus solusinya apa Bante? Ya saya hanya tahu itu pikiran saya yang muncul dan saya berusaha damai dengan itu. Biar lewat begitu saja saya bilang. Karena nanti rasa bosan itu pun hilang sesaat, saya muncul lagi bahagia dengan motivasi kembali. Terus dia bilang, terus saya harus bagaimana? Baca parita itu banyak intonasinya, kamu bisa pilih mau yang pelan, mau yang cepat atau bagaimana. Dan nadanya yang indah atau yang gak indah tergantung kamu suka yang mana. Jadi kamu bisa variasikan nada kamu supaya kamu senang. Karena yang bermain itu bukan lagi motivasi belajar dharmanya, tapi keindahan suaranya. Jadi bosan baca parita. Ya. Jadi segala sesuatu itu harus diciptakan terus menerus, harus berulang-ulang datang. Karena kita punya satu penyakit, ya kalau dalam bahasa dharma dikatakan timanida itu, keengganan itu adalah penyakit di dalam pikiran kita. Karena semuanya ada limitnya, yang menyebabkan keengganan ini yang mendorong kuat sekali. Janganlah lagi, gitu. Mau pergi ke wihara, aduh janganlah panaslah, macet lah, inilah, itulah, gitu. Ini kita yang bekerja, gitu ya. Orang luar katakan ini setan, gitu ya. Tapi jangan ya manusia yang menyalahkan setan ya, kasihan. Dia sudah menderita. Dia sudah menderita, lahir di alam yang menderita, ya. Dia mau pikir baik aja susah, gitu ya. Bahkan kalau alam metal minta bantuan juga ke kita, gitu ya, dengan pelimpahan biasa itu kan, minta bantuan ke kita, masih dikambing hitamkan, hal yang jelek-jelek ini setan, gitu. Maka kemarin dalam satu dialog antar agama di gereja saya sempat menyinggung itu juga, saya bilang, kenapa kejujuran tidak muncul? Ya, tanyakan begitu juga. Saya bilang, salah satu kebiasaan yang sudah mengakar dalam kehidupan orang tua kita adalah satu, selalu mengidamkan setan. Saya bilang, ketika ketidakjujuran muncul, ketika kemalasan muncul, selalu dibilang itu setan, gitu. Itu setan, gitu. Selalu dibilang gitu, jadi menyalahkan terus. Padahal itu melekat di dalam pikiran kita sendiri, bukan setan. Nah terus ada satu yang tanya lagi, terus bagaimana nanti? Saya bilang, ya sekarang dirubah, jangan itu setan, ini kemalasan saya, ini ketidakjujuran saya, ini ketidakbahagiaan saya, ini ketidakmampuan saya. Sehingga ada upaya di situ. Dia baru itu baru begini. Nah, inilah yang yang harus kita pahami. Maka sangat beruntung sekali kalau kita bisa mengenal dharma. Sangat beruntung sekali kalau kita bisa mendengarkan dharma. Memang mendengar bukan sebagai pengetahuan. Mendengar hanya sebagai sebatas informasi. Mau dapat pengetahuan, mau merasakan itu adalah dengan pengalaman. Karena kita mau nggak mau umat Buddha harus mempraktekkan dharma, harus mempraktekkan dharma supaya punya pengetahuan dalam dharma, sehingga kalau Anda baca dharma benar-benar, Anda tidur pun nggak bisa tidur juga nggak khawatir harus pergi ke dokter, nggak bisa tidur karena Anda tahu bagaimana berdamai dengan kegelisahan. Anda khawatir, Anda juga bisa cepat berdamai dengan kekhawatiran. Anda sedih, Anda juga tidak akan terlalu sampai bunuh diri. Tapi Anda akan cepat berdamai dengan rasa sedih dan kecewa itu. Anda akan cepat berdamai dengan hal itu jika Anda mau mempunyai pengalaman di dalam dharma. Maka sekali lagi, motivasi kita di dalam dharma adalah hidup bahagia. Tujuan kita adalah menjadi Buddha. Umat Buddha jangan takut kalau ditanya tujuannya apa. Kadang-kadang bingung, namanya apa dengan agama lain ke surga. Itu saya bilang nanti
Tujuan jadi anak muda apa? Ke surga. Yang jelas di umat Buddha ditanya, tujuannya menjadi anak muda apa? Mau jadi Buddha. Yang tegas, mau jadi Buddha. Mau jadi Buddha. Mau hidup bagaimana? Hidup bahagia. Hidup bahagia. Maka jalan Dharma adalah jalan membawa kita dalam kondisi yang bahagia dan membawa kita terus menuju pada sebuah jalan kebuddhaan. Itu adalah Dharma. Jika masih ada kegelisahan, masih ada kekhawatiran, masih ada kecemasan, masih ada kemarahan, masih ada irian di dalam diri kita, maka kita belum benar-benar menjadi umat Buddha. Belum benar-benar menjadi umat Buddha. Kalau kita sudah cepat bisa berdamai dengan ini, kita baru benar-benar menjadi umat Buddha. Baru benar-benar menjadi umat Buddha. Maka kalau sekarang muncul rasa bosan terhadap saya di sini, Anda terbawa, Anda belum umat Buddha. Tapi kalau Anda cepat menyadari dan mengetahui, bosanku muncul, saya lagi mendengarkan Bhattisila bicara, Anda umat Buddha yang baik. Tidak menyalahkan saya, gitu ya. Karena kebosanan itu ada di dalam diri Anda sendiri, gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, atas kesediaannya untuk mendengarkan saya dan melihat saya di sini, gitu ya. Semoga dengan penampilan saya yang jelek bisa membuat saya bahagia. Terima kasih. Nama saya Budaya Namo Buddhaya. Terima kasih atas nama sana yang telah dibawa oleh Bante. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebagai ucapan terima kasih, marilah kita bersama sekarang untuk tiga kali. Dharma bisa berdiri. Silakan jangan untuk duduk kalian. Ini marilah kita melakukan kebaikan lainnya, yaitu berdana sambil menyanyikan lagu Wihara kita, dana pala kita.
pada acara kesenian yang dibawakan oleh PBSI. Selamat pagi teman-teman. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya salam buris dulu ya. Nama saya Adi Budaya dan Budaya. Kita dari EBRC dan EBCC tentunya akan membawakan 3 lagu dan kami harap teman-teman juga ikut menyanyikannya ya. Lagu pertama Kasih Buddha halaman 56. Lagu kedua Roda Kehidupan halaman 106. Dunia ini selalu berputar bagai roda tiada
Untuk yang ketiga, Avalokitesvara halaman 9. Nyanyi semua ya. Terima kasih Nama Budaya. Selanjutnya ada sedikit pengumuman yang akan disampaikan oleh PNPG. Namo Sang Budaya, Namo Budaya. Selamat pagi, selamat siang saudara-saudari sedharma. Apa kabar? Ya baiklah, pada siang ini saya akan membacakan pengumuman, yaitu akan diadakan meditasi bersama yang akan dibimbing oleh Bante Nyana Ramsi dari Malaysia. Beliau adalah instruktur meditasi terkenal di Myanmar. Instruksi akan disampaikan dalam bahasa Inggris dan akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Meditasi ini diadakan pada tanggal 1 Juni sampai 3 Juni pada jam 7 malam sampai jam 9 malam. Nah, malam ini merupakan malam terakhir dalam acara kegiatan meditasi bersama ini. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung di kegiatan meditasi bersama ini, silakan datang malam ini dimulai jam 7. Dan pendaftaran bisa di depan pintu sana ya. Pintu masuk ada meja, dan daftar aja di sana. Demikian
Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Terima kasih. Namo Sang Adibudaya, Namo Buddhaya. Selanjutnya marilah kita membacakan kalimat suci Etawata. Marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua dewa, makhluk halus, makhluk hidup turut bergembira mencapai semua kesuksesan. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang maha sakti, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi perdamaian dunia, melindungi Indonesia. Semoga jasa-jasa ini melimpah kepada sanak keluarga yang telah meninggal dunia. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga hujan turun tepat pada waktunya, hasil panen berlimpah, dunia berkembang maju, dan pemerintah berlaku lurus. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang maha sakti, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi wihara, melindungi ajaran, melindungi pembabara dharma, melindungi guru kami, melindungi kita semua. Etawata Janehi Sabata Punya Sampada Sabe Dewa Anumodantu Sabah Sampati Siddhia Etawata Janehi Sabata Punya Sampada Sabe Buta Anumodantu Sabah Sampati Siddhia Etawata Janehi Sabata Punya Sampada Sabe Sata Anumodantu Sabah Sampati Siddhia Akasata Jebumata Dewa Naga Mahidika Punyata Anumoditwa Cira Rahantu Lokasanti Akasata Jebumata Dewa Naga Mahidika Punyata Anumoditwa Cirang Rahantu Indonesia Irawonatina Hotu Sukita Hotu Natayo Irawonatina Hotu Sukita Hotu Natayo Irawonatina Hotu Sukita Hotu Natayo Dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ce Ito bawantu loko ceraja bawantu damiko Akasata jebumata dewa naga mahidika Punyata anumoditwa cirang rahantu Vihara ekaya nagraha Akasata
Dharma Wihara Parana. Sebelum kita akhiri puja bakti ini, marilah kita meresapkan sifat-sifat luhur, cinta kasih, belas kasih, simpati, dan keseimbangan batin. Aham Sukito Homi, Semoga aku berbahagia, Hidupo Homi, bebas dari penderitaan, Awero Homi, bebas dari kebencian, Abja Bajo Homi, bebas dari perlakuan buruk, Anigo Homi, bebas dari gangguan. Suki Atana Pari Harami, Semoga aku dapat menahan kebahagiaan itu sendiri. Sabe Sata Sukita Hontu, Semoga semua makhluk berbahagia, Hiduka Hontu, bebas dari penderitaan, Awera Hontu, bebas dari kebencian, Abja Bajo Hontu, bebas dari perlakuan buruk, Anigo Hontu, bebas dari gangguan. Suki Atana Pari Harantu, Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Sabe Sata Sabaduka Mamucantu, Semoga semua makhluk terbebas dari segala penderitaan. Sabe Sata Lada Sapatido Pangvika Cantu, Semoga semua makhluk tidak kehilangan kesehatan yang telah mereka peroleh. Sabe Sata Semua makhluk Kama Sata memiliki karma sendiri, Kama Dayada mewarisi karma sendiri, Kama Yoni lahir dari karma sendiri, Kama Bandu berhubungan dengan karma sendiri, Kama Pati Sarana terlindung oleh karma sendiri. Yang Kama Karisati Kalyana Wapapakan Tasa Dayada Boy Sakti. Apapun karma yang diperbuatnya, baik atau buruk, itulah yang akan diwarisinya. Sadu, sadu, sadu. Barang Dharma di saat kebangsaan sekarang dari Anjali. Wihara kita namaskara. Mari kita menghormat pada Buddha, junjungan kita, Guru Agung, amatlah berjasa mengajarkan kita kebenaran. Nama Karagata. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma dan Sangga, aku bersujud. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Budang Bhagawantang Abhiwademi. Swagato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipano